Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin, as-shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, tentu kita berharap mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, afiat, sehingga kemudian bisa menjalani puasa kita dan memaksimalkannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Ramadan sebagaimana yang kita fahami selama ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Ramadan seringkali kita fahami sebagai membakar semangat kita, membakar dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga konsistensi kita, menjaga keistiqomahan kita untuk memanfaatkan secara sekaligus 30 hari, 1 bulan penuh untuk tetap istiqomah, beribadah, berpuasa, dan tentu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Membakar semangat kita dari awal hingga akhir. Istiqomah kita untuk senantiasa memaksimalkan semua kesempatan terbaik, semua waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat yang semacam itu, dengan membakar semangat yang semacam itu, mudah-mudahan dosa-dosa kita akan kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian yang pertama, bahwa Ramadan adalah membakar semangat kita, membakar semangat dan daya juang kita untuk senantiasa istiqomah memaksimalkan kesempatan terbaik di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Ramadan seringkali kita fahami sebagai proses pengasahan jiwa-jiwa kita untuk senantiasa bisa taqarrub dalam keikhlasan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan terbaik untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah Rabbul Izzati. Ini Ramadan. Maka dengan Ramadan ini kita harapkan tidak hanya di siang harinya, tetapi di malam-malam harinya kita pengen terus secara istiqomah, konsisten memaksimalkan kesempatan terbaik untuk menghidupkan malam-malam harinya selama di bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat hadanallahu wa iyyakum, as-shaimin was-shaimat yang berbahagia. Ramadan yang kita jalani setiap tahun sangat penting kita fahami makna dan esensinya. Dalam perspektif akademik, kita seringkali mendapati bahwa Ramadan itu adalah sebagai bulan rahmat. Yang kedua, kita juga ingin menempatkan Ramadan sebagai amanah. Dan yang ketiga, nanti kita akan melihat bagaimana kemudian Ramadan itu sejatinya adalah bagian dari cara Tuhan untuk kemudian memaksimalkan kefitrian yang dimiliki oleh umat manusia. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, yang pertama, Ramadan sebagai rahmat. Ramadan sebagai rahmat tentu menjadi anugerah buat kita semuanya. Kita seringkali mendengar sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, awaluhu rahmah. Kemudian pertengahannya adalah maghfirah, dan bagian terakhir, sepertiga yang terakhir adalah itqum minan nar. Sebagai rahmat, maka tentu Ramadan ini anugerah buat kita semuanya. Sebagai manusia yang tentu banyak luput, banyak salah, banyak lupa, maka anugerah Ramadan ini menjadi rahmat kita semuanya. Dan tentu di 10 hari pertama ini kita banyak mendapatkan anugerah dari kedatangan Ramadan ini. Dan berikutnya di pertengahannya nanti kita semuanya akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, itqum minan nar, insya Allah
Ketika kemudian kita menempatkan Ramadan sebagai rahmat, sebagai maghfirah, maka yang berikutnya kita akan mendapatkan hasil bahwa biwasilati puasa Ramadan kita semuanya akan itqum minan nar, akan dikeluarkan dari siksa api neraka. Itu yang pertama terkait dengan penjelasan puasa Ramadan sebagai rahmat. Yang kedua yang ini menjadi tantangan kita semuanya, bahwa kesejatian dari perintah puasa kepada kita sesungguhnya adalah amanat. Puasa sebagai amanat. Artinya apa? Mari di kesempatan terbaik ini kita bisa menjaga amanat dari Allah untuk bisa melaksanakan puasa sebagaimana ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Allah kepada kita. Ini amanat yang harus kemudian kita jaga. Bagaimana kemudian kaifiyahnya, bagaimana kemudian hikmah yang nanti akan kita gapai, yang akan kita dapat. Maka penting bagi kita semuanya untuk kemudian dalam rangka menjalani puasa sebagai amanat ini, di samping kita memahami kaidah-kaidah fikihnya, tetapi juga kita penting mengetahui apa sesungguhnya hikmah di balik disyariatkannya puasa untuk kita semuanya. Dengan pemahaman atas kaidah-kaidah fikih ini, dengan pemahaman ada sejumlah hikmah yang bisa kita gapai dari puasa ini, maka insya Allah kita akan bisa menjaga amanat untuk melaksanakan puasa sebagaimana mestinya, sebagaimana syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya kira penting juga buat kita semuanya untuk mengetahui bahwa kesejatian puasa pada hakikatnya adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah menjaga kefitrian kita adalah dengan melakukan puasa ini. Kita sadar bahwa manusia yang di saat awal kelahirannya dalam kondisi suci, tapi kemudian karena proses keruangan kewaktuan, proses menyejarahnya kita, maka kemudian kita banyak melakukan kesalahan, melakukan kealfaan, bahkan melakukan dosa. Maka puasa adalah instrumen terbaik untuk kemudian kefitrian kita, kesucian kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya lalu di kesempatan berpuasa nanti, kita semuanya tentu di samping memaksimalkan ibadah-ibadah mahdoh kita, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun perlu kemudian memaksimalkan kesempatan ibadah sosial kita, saling berderma di antara kita, saling kunjung mengunjungi di antara kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara semacam itu, insya Allah dengan wasilah puasa, sekali lagi rahmat akan kita dapatkan, kemudian amanat akan kita laksanakan, dan sekaligus kesempatan untuk kemudian kita kembali kepada kefitrian kita, insya Allah akan kita gapai pada saat di akhir nanti kita bersama-sama menunaikan dan menjalani ibadah puasa ini dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira ini sebagai kultum pertama, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.